Saya senang nih masuk karena memang saya butuh bantuan dari Bapak Pendeta. Gitu kan, karena Pak, saya mewakili umat Kristen yang masih galau lah ya Pak ya, masih bingung. Tapi saya asalnya dari Protestan. Dari Protestan. Nah, jadi kan saya tuh ada sekitar 5 hari sudah 5 kali mengikuti. Nah, ini kan masih masalah utama yang diperdebatkan ketuhanan Kristen, Bapak Pendeta. Ya. Yaitu Yesus itu Tuhan apa tidak, gitu kan? Ya. Nah, saya masih bingung sampai hari ini, tapi saya masih Kristen gitu. Iya, selamat malam Pak Pendeta Reformasi. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Selamat silakan malam. Pak. Sehat selalu Pak ya, Pak Pendeta malam. Reformasi. Iya, silakan Sehat Pak, dibuka selalu. kameranya Pak. Siap, dibuka kameranya Pak. Dari mana abang? Dari mana abang? Dari mana abang kenal aku? Dari tadi ini di TikTok Pak. Di TikTok ini. Oh iya. Iya. Iya, iya. Nah, Silakan Pak, dibuka kameranya Pak. Kita diskusi santai Pak. Iya Pak. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, ya Pak ya, dimudahkan segala hulunya, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa yang di sorga ya Pak, puluh-puluh ya. Mati lampu sini bang. Mati lampu. Ini tenaga komputer juga ini Salah tenaga puji komputer. Nggak apa-apa kan? Begitu saja Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting begitu juga enggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Jadi Pak Solata ini adalah seorang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Pak, bagaimana tanggapi Bapak Pendeta, silakan. Begini ya, saya bukan tidak percaya bahwa Yesus luruskan dong. yang saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu. Jadi saya luruskan ya. Oh iya. Oke siap. Jadi Bang Solata ini adalah Kristen Protestan, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Pak Pendeta? Tanggapan Anda, silakan. Kalau itu sah-sah juga yang kalau itu menurut pendapat dia ya, yang artinya dia tidak setuju, yang artinya Allah itu, yang artinya Yesus itu sendiri. Kalau menurut saya, Ya, yang jelas adalah Allah itu menjelma di dalam diri Yesus Kristus itu. Berinkarnasi ini menjelma, Bang. itu, berinkarnasi. Oh inkarnasi. Bagaimana Bang Solata? Menjelma. Silakan. maksudnya Iya. menjelma itu apakah seperti ini? Maksudnya Allah itu menjelma atau inkarnasi atau berubah menjadi diri Yesus seperti itu ya? Iya, iya. Dia wujudkan dirinya, dia nampakkan dirinya lewat Yesus Kristus itu sendiri. Seperti itu. Iya. Karena sebelumnya dia roh kan. Kalau dia ya, kalau dia begini, kalau dia Allah itu mewujudkan atau menampakkan pekerjaannya itu melalui Yesus, saya setuju. Ya, pekerjaan melalui Yesus, Kalau saya setuju. Tetapi kalau dirinya Allah, pribadinya Allah menjadi Yesus, itu saya tidak di luar itu. Itu kan tadi udah saya bilang juga, itu sah-sah saja. Yang artinya kalau menurut keyakinan saya seperti itu. Yang artinya saya yakin bahwa Allah itu dia menjelma, berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Artinya dia ya membuat sesuatu mujizat pun itu kembali Allah yang menghendakinya, seperti itu. Allah yang menghendakinya seperti itu. Walaupun dia membuat banyak mujizat gitu, seperti itu. Artinya Allah itu sendiri yang membuat mujizat itu gitu. Oh, Ya, kita sambut dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta Barnar. Halo. Bernard.
Iya, Pak Pendeta, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Iya, siap Pak Pendeta. Di sini kita lagi belajar santai Pak Pendeta. Ini saya catat Pak Pendeta ya. Saya mau pengen dapat ilmu dari sini. Silakan Pak Pendeta, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit bagaimana tanggapan Pak Pendeta dari tadi. Silakan. Lalu kemudian saya tanggapi ada itu Bapak Sapa tidak mempercayai adanya Yesus Kristus itu sebagai Allah Bapa. Iya. Mengacu pada ketuhanan itu yang sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Tritunggal. Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, itu kalau orang Kristen itu dia tahu itu karena dia mempercayai adanya Tritunggal itu. Nah, berbicara tentang kehadiran Yesus itu merupakan bagian dari karya Allah. Oh, Nah, Allah menjelma menjadi luar manusia. biasa. Mantap. Allah itu menjelma menjadi manusia. Lalu itu kan Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk mengadakan keselamatan. Oh, Nah, oleh sebab itu, maka sebagai orang Kristen yang tentunya belajar melalui sola scriptura, kitab suci, dengan tradisi orang Kristen itu menyatakan bahwa Allah sebagai Bapa, Allah juga sebagai Allah juga mengutus putranya, dan juga Allah itu sebagai Roh Kudus. Itu kalau orang Kristen tahu itu. Jadi kalau yang memang Bapa yang tadi menyatakan bahwa dia itu tidak tentang Yesus itu sebagai Allah atau penjelmaan Allah itu sebagai Yesus, itu kayaknya mesti belajar dulu tentang ketuhanan. Belajar dulu tentang ketuhanan itu. Oh, itu ya. Sebagai orang Kristen itu pasti dia tahu. Sebagai orang Kristen itu menurut pandangan lain juga bahwa ketika hadirnya Yesus itu datang ke dunia, dimaksudkan adalah Allah memberikan suatu pekerjaan baginya, bukan pekerjaan tetapi Allah mengutusnya untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia dengan kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sebagai Pak putra Pendeta Allah. lebih bagus Ya? Pak, lebih bagus. Iya, Pak Pendeta lebih bagus Bapak cerita dari Kejadian sampai Wahyu saja. Biar kita dengar. Ganti-gantian lah Pak Pendeta. Sekalian saya dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Pak Solata, Pak Solata tanggapi dulu. Ganti-gantian siap. kita silakan. Saya mau bertanya ya. Saya mau bertanya siapa Pak? Apa ini berapa ini? Benar sharingnya. Allah menurut Bapak Diam tadi Pak Pendeta reformasi. Aneh. Ya, reformasi. Menurut narasi Pak Pendeta tadi bahwa Allah mengutus Yesus untuk menjelma menjadi manusia. Jadi yang mengutus Yesus ini Allah kan? Ya, Betul? betul. Jadi Allah mengutus Yesus menjadi manusia. Itu kan betul. Tetapi apakah Allah itu yang menjadi Yesus atau bagaimana? Oh, Terjelas tidak. dulu di situ. Tidak. Jadi jadi bahwa kehadiran Yesus itu yang Tidak, nantinya jangan orang- kemana-mana. Dia begini, langsung aja. Apakah Allah yang menjadi Yesus itu atau bukan? Allah menjadi Yesus itu ya. Ya. Karena dia berdiam dalam diri Allah. Jadi Itu betul. jadi begini, Allah Bukan tidak. turun ke dunia menjadi Yesus. Begini ya, berarti begini. Berarti Allah turun ke dunia menjadi Yesus, betul? Bukan
Bukan Allah Gitu. turun ke dunia untuk menjadi Yesus, bukan. Itu salah Loh, tafsir. saya pusing. Salah tafsir. Allah bukan menjelma menjadi menurut Yesus, Bapak bukan. Tetapi Allah mengutus Yesus melalui kehadirannya itu. Dia dilahirkan melalui Santa Prawaria. Bagaimana? Jadi Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Jadi satu Iya, Allah. kita sambut dulu, Ada sabar. tiga. Tunggu. Bu Santi, selamat malam Bu Santi. Oh, iya sabar Pak Pendeta, kita sambut ada tamu Bu Santi. Bu Santi ini mau belajar loh, dia jemaat loh Bu Santi ini. Ya, Selamat biar siapa malam, tahu kita bisa Pak mendapat Pendeta. ilmu karena saya catat Pak Pendeta, saya catat di sini. Ya, silakan Bapak berikan pencerahan dengan Bapak Solata agar Bu Santi ini lebih kokoh lagi imannya. Kalau tidak, saya ajak asyhadu. Ya, silakan Bu Santi bercanda. Ya. Silakan Pak, mohon maaf ya Pak Pendeta ya, saya potong, mohon maaf. Silakan lanjut Pak Pendeta, silakan. Jadi tolong diperjelas Pak. Yesus Allah itu mengutus Yesus ke dunia menjadi manusia. Dengar ya. Jadi apakah Yesus itu adalah Allah? Allah itu sendiri. Sudah? Atau apakah Yesus ini adalah Allah yang menjelma? Menurut di situ tadi Allah yang menjelma menjadi Yesus. Jadi begini, dalam diri Allah ada tiga pribadi. Jadi menurut orang Kristen, orang Kristiani, di dalam diri Allah itu ada tiga pribadi. Allah sebagai Bapa, Allah juga sebagai Putra, Allah juga sebagai Roh Kudus. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kehadiran Yesus Kristus itu, Allah menghadirkan Yesus itu melalui kelahirannya di dunia. Yesus itu dilahirkan dan dikandung melalui perawan Maria. Dengan utusan itu, utusan Allah itu. Lalu kemudian, Yesus ini hidup menurut atau secara manusia biasa. Tetapi ia berdiam dalam diri Allah. Lalu kemudian, Begini Pak Pendeta, lihat langsung saja poinnya. Di situ kan sudah bilang lagi, di dalam diri Allah ada tiga pribadi, ada pribadi Firman, ada pribadi Roh Kudus. Nah terus yang jadi manusia ini apa? Allah kan langsung atau apa? Gitu loh. yang menjadi manusia itu adalah Atau Yesus. yang di dalam diri Allah itu yang menjadi Yesus atau Allah langsung. Bukan Allahnya langsung, tetapi Yesus Kristus itu dia menjadi manusia. Oh ya. Dan dari Yesus itulah kita mendapatkan keselamatan. Oh ya betul. Sehingga- Enggak usah dulu ke situ. Berarti kita sama kalau begitu. Berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Sepakat? Tunggu, saya tanya Bapak. Bapak ini percaya akan Tritunggal? Karena bukan Allah yang menjadi Yesus. Saya tanya sama Bapak. Bapak percaya ada Tritunggal? Ada. Saya percaya Percaya itu Bapak? bahwa Allah itu adalah tunggal atau esa, ehad. Ya. Tapi Bapak tidak percaya akan Tritunggal? Ya itu saja saya percaya bahwa Allah itu adalah esa, tunggal. Oh. Bagaimana itu Tritunggal itu? Bapak Kristen di aliran apa? Saya di Pantai Kosta Kristen. saya. Aliran sungai Oh, mungkin. Pantai Costa. Iya, kalau Pantai Costa itu masih mempercayai akan Tritunggal. Masih mempercayai Tritunggal. Lalu saya berpikir bahwa Bapak berpikir tentang memang betul Allah itu esa, satu. Betul adanya. Tetapi coba saya tanya Bapak dulu, Bapak percaya akan Yesus? Ya percaya dia sudah ada kok. Bagaimana? Nah, terus Yesus itu Saya siapa? percaya Yesus dia juru selamat.
Dia juru selamat itu. Ya, ini sudah dapat titik terang ini. Lalu Bapak percaya adanya Yesus, Yesusnya itu siapa? Ya. Yesus itu diutus oleh Bapa Siapakah Yesus di itu? dalam dunia untuk menyelamatkan. Siapa? Nah, jadi Yesus itu diutus oleh Bapa ke Berarti dalam Bapak, dunia untuk menyelamatkan Bapak percaya umatnya. akan Tritunggal. Berarti Bapak percaya akan Tritunggal. Kalau Bapak punya pernyataannya seperti begitu. Tapi Karena Bapak masalahnya di percaya sini, Yesus, Pak. Masalahnya, maka Yesus itu adalah Putra Allah ya, tapi yang masalahnya di datang sini, ke dunia Pak. untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, betul. Tapi masalahnya di sini, Pak. Itu bukan masalahnya di situ. Masalahnya di sini, Pak Pendeta. Orang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia atau menjadi Yesus. Itu yang masalah di situ. Kalau saya tidak setuju dengan paham itu. Ya, Umpama saya berarti begini. Bapak paham kan? Saya gini kan mempunyai. Umpama saya begini. Saya ini kan mempunyai diri saya sendiri, toh. Tiba-tiba saya yang turun menjadi sesuatu yang lain. Artinya saya sendiri yang turun menjadi sesuatu yang lain. Begitu. Itu saya tidak percaya. Oh tidak. Nanti Kalau kita kasih kalau waktu buat pengajar- tanggapan lagi sama Bu Santi sama Pak Reformasi ya teman-teman ya. Ya biar kita di Oke. sini berbagi ilmu karena saya catat di sini ya. Nanti Oke. kita masuk. Iya selesaikan dulu. Karena saya lihat begini. Sesuai tema ini nanti Oten ajaran bingung kan? Karena ini satu kitab, satu Tuhan, satu agama tapi beda-beda ini. Kalau seandainya Yesus memilih saya pilih ini mau ikut siapa? Kan? Ikut Bu Santi saya sudah Iya. punya istri. Ikut Pak Pendeta Reformasi baru kenal. Ikut Pak Pendeta lebih pusing lagi. Ikut Bang Solata ini hidup di laut. Serba salah saya. Gitu. Jadi Coba minta kita kasih pendapat waktu dulu satu dari Bu orang biar Santi. menanggapi. Iya, silakan Bu Santi mau minta pendapat. Pendapat apa pendapatan? Pendapat. Oh, pendapat silakan Bu Santi. Ini buat saya Bang Loding ya. Giliran saya. Siap buat Bu Santi ya. Selamat malam Bang Loding, Pak Iya. Pendeta 2 ya Bang ya? Pendeta. Iya, Pak Pendeta 2. siapa? Pendeta Bemar ya? Pendeta Bemar sama Reformasi. Nah, saya senang nih masuk karena memang saya butuh bantuan dari Bapak Pendeta. Gitu kan? Karena Pak, saya mewakili umat Kristen yang masih galau lah ya Pak ya, masih bingung. Tapi saya asalnya dari Protestan. Dari Protestan. Nah, jadi kan saya tuh ada sekitar 5 hari sudah 5 kali mengikuti. Nah, ini kan masih masalah utama yang diperdebatkan ketuhanan Kristen, Bapak Pendeta. Ya. Yaitu Yesus itu Tuhan apa tidak, gitu kan? Ya. Nah, saya masih bingung sampai hari ini, tapi saya masih Kristen gitu. Nah, Menurut pandangan Ibu, ya, saya mau pakai dulu Pak, pakai satu ayat. Jadi saya ada bicara sama pendeta, kasih saya satu ayat yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama juga. Nah, pendeta kasih saya Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Gitu kan? Di situ kan bisa saya bunyikan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gitu ya. Nah, saya mau juga nih nanti ada pendapat dari Bang Solata yang memang kan menyangkal kalau Yesus itu Tuhan. Gitu. Nah, bagaimana ini ditanggapi karena sebagian mengatakan ini bukan untuk Yesus, tapi orang Kristen pada umumnya mengatakan ini untuk Yesus, begitu. Mungkin bisa dijawab. Makasih. Mereka itu menyimpulkan bahwa saya itu tidak mengatakan ya bahwa
Yesus itu bukan Tuhan, itu hanya kesimpulan mereka. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya. Tapi berkali-kali saya katakan, yang saya itu sampaikan itu bahwa Yesus itu dan Allah itu adalah mempunyai diri sendiri, berbeda. Gitu. Jadi tidak pernah saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak pernah saya katakan seperti itu. Lalu Cuma perbedaannya berkali-kali, sekali seperti lagi apa? supaya jelas bahwa Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Itu yang saya tekankan. Tuh. Yang saya dengar dari sebelumnya kan intinya dari Bang Solata ini kan Yesus itu utusan kan? Ya, memang diutus oleh Bapa itu. Ya. Apakah karena dia diutus itu adalah bukan Tuhan? Nah, kalau kita makanya kita lihat bahasa apa itu Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah penguasa, ya kan? Sesembahan, pemilik. Nah, apakah saya tidak menyembah Yesus? Apakah saya tidak memuliakan Yesus? Apakah saya tidak mengikuti Yesus? Kan tidak nyambung kan? Nah, seperti itu. Jadi Yesus Jadi itu Tuhan tetap itu Tuhan. jadi cuman Tuhan itu dalam arti bahwa dia itu Ini adalah izin sedikit. Ini bagus ya pertanyaan. Sabar Bang Solata. Sabar Bang Solata. Ini bagus ya pertanyaan Bu Santi di Yesaya 9 nomor 5. Ini bagus nih. Nanti kita kasih satu persatu untuk menjelaskan ayat itu Bu Santi. Biar kita dapat titik poinnya kan. Karena pertanyaan Bu Santi Benar. akan membaca satu ayat yaitu dari nubuatan Yesaya 9 nomor 5. Seorang anak telah lahir kan. Dia sebagai penasihat ajaib Allah yang perkasa. Ini bagus ini. Ini biar nanti Bang Solata menjelaskan. Setelah itu Pak Pendeta Bernard, baru Pak Pendeta Reformasi, baru terakhir kalau bisa saya ikut juga tidak masalah. Kalau tidak masalah tidak apa-apa. Saya akan lanjut. Karena saya catat loh dari tadi nih saya catat. Silakan lanjut. Tadi nih saya. ya, jadi begitu Bu Santi ya. Jadi saya itu mempunyai pemahaman bahwa kata Tuhan itu ketika kita menjadikan suatu yang kita anggap sebagai sesembahan atau kita muliakan, kita ikuti, kita takluk kepada dia, berarti itu adalah Tuhan kita. Gitu. Jadi saya mentuhankan Yesus itu dalam arti bahwa Yesus ini adalah sebagai pemimpin, penguasa juga dalam diri saya. Gitu. Tapi bukan berarti saya katakan Yesus itu Tuhan karena dia itu adalah yang Bapa di surga itu sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Ya. Paham kan? Belum. Loh. Karena tadi kan bilang tetap Tuhan kan Yesusnya kan? Berarti ada dua Tuhannya Iya, berarti. Tapi ya itu yang saya katakan. Bukan berarti saya katakan Yesus itu Tuhan berarti dia itu yang Bapa di surga itu. Bukan. Bukan seperti itu. Hanya saya memang Yesus itu Tuhan karena dia itu penguasa, pemilik. Ya, dia itu berkuasa dalam diri saya. Gitu. Jadi dua. dia itu adalah Tuhanku. Dua sosok Tuhan ya. Jadi dua sosok Tuhan Ya. dengan pribadi yang Jadi berbeda. saya ya begitu. Oke. Bolehlah Oke, seperti siap, itu dapat. kan? Ya, dapat. Ya, baik. Mungkin ke Pak Pendeta, saya mau minta arahannya. Iya, mungkin ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Bernard apa Reformasi silakan. Nanti satu orang kasih penjelasan tentang Yesaya 9 nomor 5 itu silakan. Tapi Pak Pendeta Bernard kalau boleh jangan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Bapak ini kalau berbicara. silakan. Baik. Pak. Silakan. Ada satu ayat kitab suci menyatakan begini. Barang siapa datang kepada Bapa tidak melalui Yesus Kristus, berarti dia tidak bisa sampai ke Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Nah, mari kita gali tentang bagaimana
Yesus Kristus seperti yang dikatakan Pak Solata, bahwa Yesus ini merupakan penjelmaan. Nyata-nyatanya bahwa Yesus ini dia dilahirkan secara manusiawi. Dia dilahirkan secara manusiawi dan itu merupakan kehendak Allah. Jadi Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi penyelamat umat manusia. Nah, maka dari itu Yesus dia berdiam dalam diri Allah. Oleh karena itu, biasanya orang Kristen menyatakan bahwa Tritunggal. Tritunggal itu Allah dia sebagai Bapa, Allah dia juga sebagai putra, putranya yaitu Yesus Kristus, dan juga Allah itu sebagai Roh Kudus. Nah, kalau pernyataan Bapak Solata mengenai adanya penjelmaan Yesus Kristus ini, berarti Bapak Solata dia cuma mempercayai Allah itu sebagai Esa, satu. Nah, justru itu dia barangkali Bapak Solata ini masih bingung dengan kehadiran Yesus Kristus. Karena Bapak Solata ini menyatakan bahwa Yesus itu dia cuma sebagai penjelma Allah. Nah, lalu bagaimana keberadaan Yesus itu? Dia sudah menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Dan itu dibenarkan oleh Sedikit Pak Sayan ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah penjelmaan Allah. Nah, itu saja. Makanya malah itu Ya, yang kutanyakan tadi. Tapi Bapak Jadi saya tidak percayakan sebagai Yesus Kristus itu sebagai putra Allah. Percayakan? Ya, sesuai dengan yang tertulis saya bahwa dia itu disebut anak Allah yang Maha Kudus. Ya. Ya sudah. Berarti kalau Bapak percaya itu berarti sudah kejelasannya tadi untuk Bapak punya pernyataan tentang penjelmaan itu berarti ya mungkin keliru dari situ. Mungkin Saya kan tidak bicara penjelmaan. Saya tidak bicara bahwa Allah yang menjelma menjadi Yesus. Sabar, jangan dulu kalian. Ini Bu Santi tunggu jawaban ini. Bagaimana kongoni dua sebakalai? Ini Bu Santi. Bu Santi Cuma mau tunggu kasih jawaban ini Pak Pendeta. Cuma luruskan saja itu tentang pernyataan Ibu Iya. Bapak Solata. Iya. Ini Pak reformasi lagi buka-buka yang data saya nama dia punya data kadar luar sana. Waktunya lama. Lalu kemudian Silakan baca datanglah inti kepada poin-poinnya saja. pernyataan Ibu Santi. Ibu Santi tolong Ya, coba itu poinnya ya. coba Saya tadi juga. Ibu Santi tolong coba bunyikan Pak ulang Pendeta, itu saya ayat juga- tadi. Yang saya bunyikan tadi ya. Saya Ya. ulang ya Pak ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang Ya, pemerintahan berhenti dulu di situ, ada Bu. di atas. Oh ya. Berhenti dulu di situ. Jadi seorang anak yang dilahirkan itu dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Itu dimaksudkan itu. Maka kemudian datanglah di perjanjian baru, maka di situ mulai dari adanya kelahiran Yesus Kristus. Sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Sudah dibuatkan dalam perjanjian lama, datanglah ke perjanjian baru itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang itu adalah putra Allah. Ya. Barangkali mungkin Bapak reformasi. Iya, Bapak reformasi lagi. Iya, terima kasih. Itu jawabannya Bu Santi. Silakan. Ya. Silakan Bapak Pendeta reformasi. Kayaknya beliau ini berdata ini, beliau ini dari tadi ketik-ketik ini. Silakan. Buka mute Pak, belum apa-apa so gugup ini Bapak ini bagaimana? Bagaimana ini? Buka mute Pak, buka mute. Mute Pak. Buka mute. Mute dibuka Pak, mute. Udah mute? Iya, silakan. Iya. Udah? Iya, silakan. Iya, sudah. Oke, diulangi dulu Santi tadi, diulangi Santi dulu. Sebentar, sedikit lagi dulu. Oh, Diulangi dibaca dulu. ulang boleh. Oh iya.
Semuanya ya Pak, baik. Iya. Yeremia berapa tadi? Yesaya, Yeremia Yesaya berapa se- tadi? Yesaya Yesaya 9 ayat Yesaya 5. berapa? 9 ayat 5. 9 ayat 5. Ya. Oke, lanjut. Bacakanlah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Bacakanlah. Iya, saya lagi baca, Pak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh. Yang pertama dulu ya, yang pertama saya menanggapi dulu dikit kata-kata, jangan dulu terus ke kitab, masuk ke kata pendeta dulu, pendeta reformasi, pendeta yang di atas. Saya tidak mau terima itu, gelar itu disampaikan kepada saya sebagai pendeta Anda, karena saya adalah guru agama ya, guru agama di sekolah ya, guru agama di sekolah, tapi guru agama Kristen Protestan gitu ya. Namun gelarnya tetap STH sarjana teologi. Nah, itu kalau soal gelar lah, yang artinya saya pun Oke, tidak mau siap. menerima STH. gelar pendeta itu. Kenapa? Siap. Kenapa? Karena itu mereka sudah ditakdiskan itu menjadi seorang pendeta, udah mendapat seorang sarjana itu baru mendapat seorang gelar Oke. pendeta Siap, di siap, Pak, KBP siap. lah ya. Itu siap. kalau itu Langsung ke poinnya disebut saja, Pak, yang artinya silakan. pendeta reformasi, salah. Siap. Yang kedua Ya. masuk kita ke yang tadi yaitu Yesaya 9 ayat 5 ya. Ini adalah dalam beberapa terbitan Alkitab dikenal sebagai Yesaya 9 ayat 6, berakar pada masa kelam bagi bangsa Israel dan Yehuda di bawah ancaman invasi Asyur. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat mesianis ini sebagai janji pengharapan ilahi di tengah-tengah ancaman kehancuran politik atau penderitaan. Ini benar juga apa yang dikatakan oleh abang tadi, abang yang di atas ya, bahwa ini menuju kepada Yesus itu sendiri ya, lahir seorang manusia, yaitu yang bertujuan kepada bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu, seperti itu Bang. Itu kalau menurut pendapat saya dulu tentang itu. Kalau menurut pendapat saya. Oke, giliran saya ya. Iya. Sabar. Oke. Bisa. Ini jawaban untuk Bu Santi. Bagaimana kalian saudara dan kalian berkelahi? Jawaban untuk Bu Santi. Jangan dulu baku singgung. Nanti saya yang terakhir. Kesian Bu Santi tunggu jawabannya dari tadi. Kesian Bu Santi tunggu jawabannya. Ini saya mau tanya kepada Bu Santi. Maksudnya Bu Santi menurut saya itu apa sih? Apa sih menurut Ibu Santi itu? Biar kita jawab gitu loh. Apa menurut Ibu? Coba sabar. Ya sabar dulu Pak Solata. Biarkan dulu Bapak reformasi tadi. Nah kalau Bapak begini saja Pak. Kalau saya tambahkan sedikit Bapak ya boleh? Atau Bapak reformasi masih mau berbicara silakan dulu. Bapak fokus. Kalau menurut Ya. saya ini adalah Ya. sebuah nubuat mesianis atau nubuat akan lahirnya nantinya seorang raja, seorang Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya ya, tentang kelahiran Yesus itu. Dan itu benar-benar terjadi di kitab Perjanjian Baru ya, yang artinya digenapi. Kalau kitab Yesaya ini merupakan sebuah nubuat. Nubuat bahwa itu akan terjadi nantinya lahir. Dan ini sudah terjadi ya, sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Yang artinya sudah digenapi. Kitab Perjanjian Lama ini, kitab Yesaya, Yesaya berapa tadi? 9 ayat 5. Iya, 9 ayat ini sudah digenapi ini. Artinya Yesus sudah lahir gitu, sudah lahir ke dalam dunia gitu, seperti itu Bu ya. Yang artinya Oke, baik. itu adalah nubuat tentang mesianis gitu. Oke Terima baik kasih. Pak. Baik Pak reformasi ya. Saya tambah sedikit Bu Santia. Di situ di Yesaya 9 nomor 6 itu ini pendapat saya dari keislaman Pak Bu Santia.
Ini pendapat saya dari keislaman, Bu Santi ya. Boleh. Nah, Boleh. di situ Ibu Santi kan bisa baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi begini, agama tidak mungkin mematikan akal. Tidak mungkin agama mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Coba baca baik-baik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau ini nubuatan, berarti Yesus sudah lahir dari perjanjian lama. Karena akan lahir dan telah lahir itu kan dua hal yang berbeda. Sebab seorang anak telah lahir, berarti sudah lahir. Berarti di perjanjian lama sudah ada Yesus. Kalau itu nubuatan, berarti seharusnya dia tertulis sebab seorang anak akan lahir. Karena Yesus kan nanti di perjanjian baru. Ini berbicara perjanjian lama. Tapi di perjanjian lama tertulisnya sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir berarti sudah lahir. Nah, berarti apakah ini nubuatan untuk Yesus atau tidak? Nah, kita lanjut. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ingat, kalau ini nubuatan untuk Yesus, berarti bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan manusia tetapi yang datang adalah Tuhan? Ini kan nubuatan tentang kemanusiaan. Bagaimana yang datang adalah Tuhan? Nah, dan di situ dikatakan, Bu, penasihat ajaib Allah yang maha perkasa. Kalau ini untuk Yesus, kita lihat baik-baik di situ. Penasihat ajaib berarti seorang anak ini, dia ini penasihat ajaib Allah Bapa yang di sorga. Karena Bapa tidak bisa wujud menjadi manusia, Bapa tidak turun bisa menjadi manusia, maka dia mengutus utusannya itu sebagai penasihat. Ingat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah adalah orang yang membawa damai. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan dia. Kalau dua pasti anak kembar. Kan? Karena satu. Nah, apabila kita semua ini melakukan satu kebaikan, maka kita disebut juga anak-anak Allah. Salomo disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Jadi kalau nubuatan ini merujuk kepada Yesus, berarti batallah ketuhanan Yesus. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan manusia, tetapi yang datang Tuhan? Dan yang kedua, di atas harus kita rubah. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir berarti sudah lahir. Sementara ini perjanjian lama. Yesus nanti di perjanjian baru. Beda telah lahir dan akan lahir, berbeda. Jadi dikoreksi baik-baik dulu. Apakah benar ini? Kalau benar ini nubuatan untuk Yesus Kristus, berarti kalian harus terima dia bukan Tuhan. Mana mungkin nubuatannya tentang Tuhan, manusia, tetapi yang datang Tuhan. Sebagaimana di Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Nubuatan tentang kedatangan anak manusia, tetapi yang rancunya kenapa yang datang itu adalah Tuhan. Dua pribadi. Nah, di sini mana nubuatannya tentang Tuhan kalau begitu? Sementara Bible ini ada nubuatan, ada penggenapan. Nah, kalau Bapak Pendeta merujuk kepada ini nubuatan untuk Yesus, tolong dikoreksi baik-baik. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu berarti sudah lahir atau belum lahir? Kalau seandainya tulisannya seorang anak akan lahir, berarti kita tunggu di perjanjian baru. Tapi ini telah lahir, berarti dia sudah lahir. Berarti Yesus ada di perjanjian lama. Atau gimana? Coba silakan Bu Santi. Itu pandangan kacamata Islam saya, Bu Santi ya. Jangan diikut kalau salah, Bu Santi. Silakan. Makasih Bang Ledin. Nah, jadi kan saya setelah mendapat firman ini yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dari nubuatan, saya kan agak bandel juga lah ya, nggak mau langsung terima-terima juga. Terus saya baca di rumah perikopnya keseluruhan, gitu ya, perikop Yesaya tadi itu. Nah, di situ kan yang mengatakan kan Nabi Yesaya ya. Nah, sementara kan Nabi Yesaya ini kan ada itu di zamannya Raja Yehuda. Jadi mungkin saya pun jadi belajar sedikit sejarah gitu. Nah, yang membuat saya agak rancu itu tadi, telah lahir. Artinya kan kalau telah lahir itu untuk zaman itu diharapkan. Untuk di zaman itu, di zaman Raja Yehuda tadi. Jadi setelah saya baca, yang saya tangkap adalah ya bantuan juga dari Google.
itu diperuntukkan untuk anak raja saat itu. Pemerintahan yang kacau, jadi mereka butuh juga penasehat yang ajaib, ya kan, karena dibunyikan untuk apa tadi disebut ada kata pemerintahan, untuk apa lambang pemerintahan ada di atas bahunya gitu. Nah, kalaupun ada kata Allah yang perkasa, itu semacam keagungan yang ingin diberikan kebesaran untuk anak raja Iya, ini menyelamatkan pemerintahan di saat itu yang sedang kacau. Makanya betul. telah lahir itu untuk zaman itu gitu, Bapak Pendeta, yang saya tangkap setelah membaca satu perikop gitu. Begitu dari saya. Dan itu latar maaf. belakang ayat itu memang begitu, Bu. Latar belakang ayat itu memang begitu. Raja damai itu pembawa damai sejahtera sejati antara Allah dan manusia. Jadi dia seorang perantara mendamaikan antara Allah dengan manusia. Karena itu latar belakang yang Ibu Santi baca itu. Latar belakang terjadinya ayat itu. Iya, Kalau di kami itu Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Kalau hadis ada asbabun iya, wurud. Kalau di sini kan latar belakang ayat itu kan. Nah betul iya, kata Bu Santi betul. itu. Silakan Makanya lanjut saya Pak harus Pendeta. baca. Mau. Saya harus baca satu perikop dulu kan, jadi nggak mau nerima satu ayat aja gitu. Jadi saya lempar ke Bapak Pendeta yang lebih paham. Makasih. Gugup dua-dua di atas. Bukan